Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Kita lanjutkan pilihan kita, Kitab Taurat dan Sejarah. Dan tema kita adalah Kitab Hakim-Hakim. Kitab kedua dalam rangkaian kitab sejarah adalah Hakim-Hakim. Ini merupakan gelar tokoh-tokoh yang berperan dalam kisah yang termaktub dalam kitab ini. Hakim-hakim serupa dengan kepala suku atau kepala kampung dalam masyarakat sederhana. Kitab ini lanjutan dari kisah di kitab Yosua. Lebih tepatnya, kitab ini rangkuman sebagian zaman dalam kitab Yosua. Jangka waktu yang dikisahkan kitab ini ialah zaman awal menetapkan suku-suku dan kelompok-kelompok Israel di Palestina, sekitar 200 tahun. Ada hakim besar dan hakim kecil. Biasanya dibedakan 6 atau 7 hakim-hakim besar dan 6 hakim-hakim kecil. Otniel dari suku Yehuda membebaskan Israel dan raja kerajaan yang mempunyai 2 sungai, Aram Mesopotamia. Ehud dari suku Benyamin membebaskan Israel dari orang Moab. Deborah dari suku Efraim membebaskan Israel dari orang Kanaan. Gideon dari suku Manase membebaskan Israel dari orang Midian. Yefta orang Gilead membebaskan Israel dari orang Amon. Simson dari suku Dan membebaskan Israel dari orang Filistin. Struktur kitab Hakim-Hakim terdiri yang pertama, introduksi pertama. Isi perambatan Israel di tanah Kanaan dengan kesulitan-kesulitannya. Introduksi kedua, isi prolog doktrinal ditandai dengan panggilan kepada kesetiaan masa Yosua dan beberapa keterangan mengenai keberadaan orang Kanaan. Sejarah dan para hakim. Cerita 6 hakim besar sebagai pembebas dan cerita 6 hakim kecil dengan keterangan singkat-singkat. 2 bagian penutup. Situasi anarki pada masa ini dan kebutuhan akan negara monarki. Pesan teologis dari kitab Hakim-Hakim adalah Hakim-Hakim mau menampilkan pesan iman lewat peristiwa-peristiwa yang dikisahkan dalam hubungan dengan tokoh tersebut. Arah itu diketemukan dalam Prakata dan pengantar sejarah Yefta. Arah pemikiran, umat Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengabdi Baal dan Asitoret. Ditunjukkan akibat ulah tersebut, mereka diserahkan oleh Tuhan ke tangan lawan begini dan begitu. Anak-anak Israel berseru kepada Tuhan, dan Allah menanggapi seruan itu dengan menampilkan tokoh hakim atau penyelamat. Lawan ditunjukkan oleh Israel, lalu amanlah negeri. Kerangka pikir, dosa mendatangkan hukuman, tetapi pertobatan mendatangkan penyelamatan. 4 unsur: dosa, hukuman, tobat, keselamatan. Sejarah penyelamatan. Hakim diutus langsung oleh Tuhan sendiri dan dilalui dengan daya roh ilahi untuk menunaikan tugas yang dipercayakan Tuhan. Melalui hakim-hakim ini, Tuhan berulang kali menyelamatkan umat-Nya. Meski Israel meninggalkan Allah, Allah mengasihi umat-Nya manakala mereka mau bertobat dan minta tolong. Allah mengutus seorang penyelamat. Gelar hakim menunjuk pada tokoh-tokoh pilihan Allah untuk menyelamatkan umat yang disayanginya. Kondisi, Otniel dan Ehud disebut sebagai penyelamat. Kata kerja menyelamatkan digunakan untuk karya Allah yang membahagiakan umat-Nya. Hakim-hakim sebagai kitab iman. Meskipun Hakim-hakim merupakan kitab menarik, tetapi sulit bagi sejarah.
Namun harus kita katakan bahwa hakim-hakim sebagai kitab iman tetap sebagai yang menarik. Contoh, Deborah, Hakim Hakim bab 5. Allah selalu hadir dan membela umatnya, juga pada saat-saat yang paling gelap dalam sejarah kehidupan. Kendati Israel lemah, namun Allah mereka adalah Allah yang panjang sabar dan penuh belas kasih. Allah yang demikianlah yang mengutus penyelamat bagi bangsa yang disayangi. Ingat, kisah pahlawan dalam hakim-hakim terikat pada zamannya. Budaya dan gaya hidup dan moral tidak bisa diukur dengan ukuran kita sekarang. Misalnya, kelicikan Ehud, kekejaman Yael membunuh Sisera, pengorbanan anak perempuan Yefta, kisah Simpson Gidelia membuat kita kaget. Namun kita lihat, Allah berkarya mengagetkan pula. Tokoh yang dibimbing oleh roh Allah berkarya dalam diri tokoh itu. Tak raja, nabi, imam, atau bentuk lain lagi asal mereka mencerminkan karya keselamatan Allah. Akan sungguh bernilai bagi kehidupan manusia. Sekian pertemuan kita, sampai ketemu di minggu yang akan datang.